Kalau mendengar kata Madrid, pasti kita akan ingat dengan sepak bola. Sebab nama ini sudah melekat pada dua klub raksasa Eropa yang telah berkali-kali menjuarai pentas sepak bola dunia. Apalagi kalau bukan Real Madrid dan Atletico Madrid. Madrid merupakan ibu kota negara Spanyol dengan populasi mencapai angka 46,6 juta jiwa. Namun adakah yang menyangka bagaimana sejarah berdirinya kota ini dan siapa yang mendirikannya? Bercerita tentang sejarah kota Madrid tidak akan lepas dari adanya Sungai Manzanares, yakni sebuah sungai yang mengalir di semenanjung Iberia bagian tengah. Sebab dari sungai inilah cikal bakal berdirinya kota terbesar di negara Matador itu. Pada awalnya tidak ada yang spesial di Sungai Manzanares, hanya ada pemukiman Romawi kecil di tepiannya. Pemukiman itu akhirnya ditinggalkan di sekitar abad ke-7. Seiring berjalannya waktu, Islam menyebar dengan pesat hingga memasuki semenanjung Iberia di abad ke-8. Setelah berhasil memegang kekuasaan, kaum muslimin menamai Iberia sebagai Al-Andalus. Pada abad ke-9, gubernur kekhalifahan Al-Andalus kelima, yakni Amir Muhammad I, memerintahkan pendirian pangkalan militer di wilayah Al-Andalus bagian tengah atau yang saat itu disebut Al-Thagar Al-Awsat. Tujuannya adalah sebagai basis pertahanan guna melindungi wilayah itu dari agresi kerajaan-kerajaan Nasrani yang ada di utara. Maka dipilihlah dataran tinggi di tepian Sungai Manzanares sebagai lokasi pendiriannya. Pembangunan pangkalan militer itu pun dimulai. Di dalamnya dibangun benteng pertahanan megah yang disebut Al-Qasr. Selain itu, tak jauh dari sana dibangun pula sektor pemukiman penduduk. Basis pertahanan ini semakin komplit dengan dibangunnya tembok yang tebal dan kokoh di sekelilingnya. Dengan komposisi demikian, pangkalan militer ini disebut juga sebagai Al-Mudaina, yang berarti kota kecil berbenteng dalam bahasa Indonesia atau citadel dalam bahasa Inggris. Lama-kelamaan, penduduk mulai berdatangan dan bermukim di kawasan ini. Sarana dan prasarana masyarakat pun dibangun, seperti masjid, jalan, pasar, dan infrastruktur lainnya. Peningkatan volume penduduk membuat kawasan di dalam tembok kian memadat, sampai akhirnya penuhlah Al-Mudaina itu, tidak muat lagi menampung pemukim baru di dalam tembok. Pendatang baru pun hanya bisa mendirikan rumah-rumah mereka di luar tembok. Pemukiman luar tembok ini disebut juga sebagai Ar-Rabai. Dengan semakin ramainya warga yang bermukim membuat kawasan ini berkembang menjadi kota yang lebih besar. Populasinya telah melampaui tembok Al-Mudaina dan terus tumbuh di sekelilingnya. Maka kaum muslimin pun mengambil sebuah nama untuk wilayah ini. Oleh karena letaknya yang persis di tepi Sungai Manzanares, maka dinamailah kota itu Al-Majrid, yang berarti sumber air. Seiring dengan kemajuan pesat negara Al-Andalus, hari demi hari kota Al-Majrid kian berkembang menjadi pusat militer, politik, dan budaya yang penting. Perkembangannya juga tampak dari segi ekonomi, di mana industri skala kecil mulai bermunculan dan membuat perdagangan terus meningkat. Industri masyarakat Al-Majrid menghasilkan komoditas yang diekspor ke berbagai daerah, diantaranya produksi sepatu dan pengolahan kayu. Di kota ini juga dibangun teknologi irigasi yang disebut qanat. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kanal, dan kanal dalam bahasa Indonesia. Qanat adalah sistem terowongan air bawah tanah untuk suplai penyediaan air di seluruh wilayah kota. Ada juga sebagian sumber yang mengatakan disebabkan teknologi inilah kota ini dinamakan Al-Majrid. Kota yang terletak di tengah-tengah semenanjung Iberia ini juga menghasilkan seorang ulama yang sangat terkemuka di abad pertengahan. Ialah Syekh Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti rahimahullah, wafat pada tahun 1007. Nama Al-Majriti menunjukkan beliau berasal dari kota Al-Majrid. Selain seorang ulama, beliau juga seorang astronom, kimiawan, matematikawan, dan ahli ekonomi. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Al-Hakam II. Sejarah mencatat beliau sebagai matematikawan terbaik di masanya. Di bidang kimia, ia tercatat sebagai kimiawan pertama yang bereksperimen dengan raksa 2 oksida atau HGO. Sepanjang hidupnya, ia menghasilkan banyak terobosan fenomenal di bidang sains. Setelah 2 abad dikuasai oleh kaum muslimin, akhirnya Raja Alfonso VI dari kerajaan Castile menaklukkan kota itu pada abad ke-11. Masjid-masjid pun direkonstruksi menjadi gereja. Simbol-simbol Islam di kota itu dihapuskan, sehingga rekam jejak sejarah peradaban Islam di kota ini hilang begitu saja tanpa bekas. Di tahun 1492, aliansi kerajaan Nasrani berhasil menghapuskan kekuasaan Islam di seluruh semenanjung Iberia. Benteng Al-Qasr dijadikan istana kerajaan Real Alcázar de Madrid. Uniknya, nama bangunan itu tidak diubah, hanya berubah sedikit saja dari Al-Qasr menjadi Alcázar karena dialek Espanyol.
Istana ini sempat terbakar pada tahun 1734 dan dibangun kembali 4 tahun setelahnya, namun memakai nama yang baru, yakni Palacio Real de Madrid. Istana baru ini bertahan sampai hari ini dan kita kenal sebagai Istana Kerajaan Madrid. Sedangkan sebuah masjid besar di kota Al-Madrid diubah menjadi katedral. Uniknya katedral ini dinamakan Katedral de la Almudena, sedangkan kata Almudena atau Almudaina sendiri adalah istilah Islam dalam menyebut kota kecil. Sampai hari ini Katedral Almudena masih berdiri di jantung kota Madrid. Istilah Almudena juga dijadikan nama orang oleh kalangan masyarakat Spanyol. Pada tahun 1561, Raja Philip II memindahkan ibu kota dari Toledo ke Madrid, sehingga jadilah Madrid sebagai ibu kota Spanyol hingga sekarang. Dan tidak terbantahkan, nama kota Madrid yang kita kenal pada saat ini berasal dari kata Al-Majrid, yakni nama awal kota itu di masa kependudukan kaum muslimin, yang oleh lidah orang Spanyol ejaannya bergeser menjadi Madrid. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa kota Madrid merupakan warisan kaum muslimin bagi peradaban Spanyol. Kawasan Almudaina bertembok dahululah yang hari ini menjadi wilayah inti dari kota Madrid. Namun hanya sedikit bangunan peninggalan kaum muslimin yang tersisa, yakni sisa-sisa tembok yang dahulunya dibangun mengelilingi kota. Tembok yang tersisa ini bisa dilihat di Parque Emir Mohamed, sebuah taman yang terletak di belakang Katedral Almudena. Nama taman ini didedikasikan untuk Amir Muhammad I, sang tokoh kekhalifahan Islam Al-Andalus yang telah berjasa besar mendirikan kota ini.